Pemirsa, inovasi karya anak negeri seakan tak pernah ada habisnya, seperti yang dilakukan pelajar Mandua Kudus, Jawa Tengah yang berhasil membuat pendeteksi zat berbahaya bagi kesehatan yang terkandung dalam makanan. Temuan para pelajar tersebut mampu menyabet medali emas dalam ajang internasional bersaing dengan peserta dari berbagai negara. Dua pelajar Mandua Kudus, Almas Fauziah dan Sekar Arum Pinasti berhasil ciptakan alat pendeteksi zat berbahaya bagi kesehatan yang terkandung dalam makanan. Memanfaatkan ekstrak ubi ungu, ekstrak bunga talang, serta ekstrak daun pacar air yang kemudian dimasukkan dalam refill ballpoint. Alat yang diciptakan ini mampu mendeteksi kandungan zat formalin, boraks, serta pewarna sintesis dalam makanan. Pihak sekolah pun mengapresiasi hasil karya siswa didiknya meski di tengah pandemi. Hasil karya ilmiah siswinya justru menuai prestasi usai mendapatkan medali juara dalam ajang International Exhibition for Young Inventors pada tanggal 1 November kemarin bersaing dengan puluhan peserta-peserta dari berbagai negara lainnya. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan tim detektif Penman 2 Kudus, ada Ginaris Sekar Arum Pinasti dan juga Almas Fauziah. Kemudian ada juga didampingi pembimbing tim detektif Pen, yaitu ada Bapak Widayanto. Selamat siang, Pak Widayanto, Sekar, dan juga Almas. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Senang sekali tentunya mendapatkan kabar meraih predikat juara ya di ajang internasional, prestasi yang begitu luar biasa yang ditorehkan oleh siswi-siswi di sana. Saya juga pertama ingin ke Sekar dan juga Almas. Ini bagaimana ceritanya? Ide awalnya siapa sih yang menemukan penelitian seperti ini? Jadi ide awal kami melihat banyak berita mengenai adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menambahkan boraks, formalin, dan pewarna sintetis ke dalam makanan yang mereka jual. Itu dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, dengan adanya test kit yang dijual di pasaran dengan harga yang cukup mahal, mengakibatkan masyarakat enggan untuk membelinya. Sehingga kami membuat test kit 3-in-1. Ya, jadi akan kekhawatiran bahan-bahan berbahaya pada makanan seperti itu ya. Nah, Sekar bisa ditambahkan, jadi berapa lama kemarin kalian melakukan penelitian ini? Untuk proses penelitian produk kami ini memakan waktu 2 minggu pada tahun 2020 untuk persiapan ajang National Young Inventors Award 2020 yang dilaksanakan oleh LIPI atau yang sekarang menjadi BRIN. Kami mengembangkan produk kami pada tahun 2021 selama 1 bulan guna mengikuti ajang International Exhibition Young Inventors 2021 ini. Wah, keren sekali dan berhasil meraih juara ya, mendapatkan medali emas loh di sana. Saya juga pengen ke guru pembimbing, ada Pak Widayanto nih. Pak, bisa diceritakan bagaimana awalnya sih anak-anak ini bisa terlibat dalam kejuaraan internasional? Ya, terima kasih Mbak Naila. Jadi anak-anak kami Mandua Kudus itu memang selalu dibekali dengan berbagai macam pengetahuan sesuai dengan visi misi madrasah, yaitu madrasah berbasis riset, di mana setiap anak atau siswa yang masuk ke Mandua itu dari kelas 10 sudah mulai kita rancang, kita bangun untuk mendapatkan ide-ide di mana keunikan masing-masing siswa itu akan menghasilkan suatu karakter yang berbeda. Disitulah kita memfasilitasi, kita mendukung, mengajarkan bagaimana dia bisa berkembang, mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah maupun dengan madrasah yang lain. Seperti itu, Mbak. Ya, ada berapa negara yang mengikuti ajang kejuaraan sains internasional ini, Pak Widayanto? Ya, untuk tahun ini itu dari sekian puluh negara yang masuk, itu yang jadi finalis ada 11, Mbak.
Antara lain adalah seperti tuan rumah Rusia, kemudian ada Singapura, ada Jepang, ada Hong Kong, Cina, India, Italia, dan lain-lain. Aha. Ketika awalnya Pak Widayanto mengetahui anak-anak akan membuat inovasi seperti ini, apa yang ada di pikiran Anda pada waktu itu? Dan support seperti apa sih yang diberikan? Ya, ketika ada suatu ide, kebetulan ini adalah ide yang sangat penting bagi perkembangan kesehatan, baik itu di anak-anak yang biasanya sering jajan di depan sekolahan, kemudian adanya berita-berita tentang penyalahgunaan zat terlarang pada makanan demi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, idenya kok ternyata cukup membangun, bisa membantu pendeteksian zat-zat tersebut dalam makanan dengan cara yang mudah, dengan cara yang simpel, dan bahan-bahannya pun itu alami, artinya dari dedaunan, dari ketela ungu, seperti itu, Mbak. Jadi kami sangat antusias dengan hal seperti itu, kemudian madrasah memfasilitasi, madrasah mengapresiasi itu. Baik, memfasilitasi dan juga mengapresiasi. Coba kita tanya lagi Sekar dan juga Almas, ini seperti apa rasanya kalian bisa ikut dalam ajang internasional dan bahkan menang loh, meraih juara. Nyangka nggak sih hasil penelitian kalian, kerja keras selama ini akhirnya membuahkan hasil yang begitu membanggakan? Almas deh. Gimana ya Kak, ya seneng banget dong Kak. Iya. Bangga banget bisa wakilin Indonesia, bisa wakilin nama madrasah, membawa nama baik madrasah, terus bisa membawa nama baik Indonesia. Seneng banget pokoknya. Seneng banget lah ya, tidak bisa tergambarkan oleh kata-kata. Coba kalau Sekar, ini saingan terberat dari negara mana nih kalau yang kamu lihat dari para peserta lainnya? Untuk saingan terberat tahun ini kan dilaksanakan secara online, jadi kami tidak bisa melihat secara langsung bagaimana negara-negara lain itu produk-produknya gitu. Baik, jadi karena digelar secara online ya, tapi perasaannya seperti apa Sekar? Mungkin ada yang ingin dilanjutkan lagi dari penelitian ini? Untuk pengembangan dari penelitian ini, kami kedepannya akan melakukan pengembangan dengan memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di daerah kami agar menaikkan harga jual dan eksistensi bahan alam tersebut. Iya, coba kita tanya lagi ke Pak Widayanto deh Pak. Jadi akan dilanjutkan seperti apa nih Pak pengembangannya Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pengembangan dari alat itu sudah cukup akurat dengan hasil yang sudah diteliti, dilakukan beberapa kali percobaan. Kemudian tentunya tidak hanya 3 zat itu saja Mbak. Barangkali masih ada zat-zat lain yang terkandung dalam makanan atau terkandung di dalam apa. Nah, itu masih kita kembangkan ke arah untuk pendeteksian zat-zat yang lain, Mbak. Jadi dengan bahan-bahan yang ada, dengan tumbuhan di Indonesia yang cukup banyak, itu nantinya akan bisa mengetahui, oh ternyata ini untuk bisa mendeteksi zat ini, untuk mendeteksi zat yang lain, seperti itu. Jadi tidak terbatas pada 1 atau 2 atau 3 zat berbahaya yang disalahgunakan. Seperti itu, Mbak. Baik, melihat juga potensi dari siswa-siswa ini begitu luar biasa ya Pak ya. Semangat mereka dalam mencetak prestasi-prestasi membanggakan di kancah internasional. Terima kasih Pak Widayanto, Sekar dan juga Almas sudah memberikan inspirasi di kesempatan Newsline siang hari ini. Salam sehat selalu.